Selamat pagi, sampai berjumpa lagi. Salam sehat semuanya. Kita lanjutkan diskusi kita di tugas A dengan melihat umpan balik dari format yang disampaikan kemarin. Dan secara umum dari tugas A ini kita baru membahas berkaitan dengan format penulisan tugas akhir. Belum kita membahas berkaitan dengan sitasi di dalam teks atau paragraf, dan juga belum membahas terkait dengan sitasi di daftar pustaka. Jadi kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang feedback atau umpan balik dari tugas sebelumnya. Kurang lebih ini adalah nama-nama yang mengumpulkan tugas pada pertemuan sebelumnya pada jam kuliah. Saya coba rubah untuk format nama file. Saya mulai dari nim dulu. Jadi mungkin ke depan ada baiknya kalau kita mengumpulkan dengan format yang seragam, yaitu misalkan nim dulu, kemudian nama dan tugas keberapa, begitu agar lebih mudah melihatnya. Jadi masing-masing akan bisa melihat mana yang sudah mengumpulkan tugas, mana yang belum, dan seterusnya. Ini kurang lebih ada 32 orang, 32 sampel. Kita akan coba lihat dari beberapa jawaban, dan kita coba summary-kan atau sarikan beberapa yang sudah ini secara statistik untuk melihat kurang lebih performa yang sudah dilakukan selama beberapa minggu terakhir. Oke, sebelum tugas yang ini ada 30 orang kurang lebih yang mengumpulkan, ini 32. Jadi kita akan lihat bagaimana jawaban-jawaban yang bisa kita tunjukkan dalam video ini. Baik, umpan balik untuk yang pertama ada 7 pertanyaan mulai dari yang pertama. Jadi kita diminta untuk mengetahui apakah sudah melihat format penulisan proposal tugas akhir yang filenya sudah dikirimkan. Jadi ini jadi pertanyaan secara pribadi kepada mahasiswa dari saya, karena beberapa file semuanya itu sudah tersedia dari tahun ke tahun. Apakah itu sudah dilihat atau belum, itu pertanyaan paling minimal. Jadi kalau misalkan itu sudah dilihat, seharusnya akan ada semacam pengetahuan. Dilihat ini mungkin maksudnya lebih menyeluruh ya, bisa berkaitan dengan apakah sudah paham, sudah mengerti, sudah dibaca, seperti itu. Nah, kurang lebih dari 32 jawaban kita bisa melihat ada sekitar 91% yang sudah melihat. Namun demikian ada beberapa yang belum 9%. Jadi saya terima kasih kepada yang sudah jujur menyampaikan ini. Jadi kita akan tahu, jadi dari statistik 100% orang mungkin ada beberapa yang belum. Jadi dengan adanya tugas ini untuk menjawab ini, mudah-mudahan akan memberikan semacam atmosfer atau stimulus, sehingga nanti akan mencoba mulai melihat kepentingannya berkaitan dengan format penulisan proposal dan laporan tugas akhir. Nah, dari sini kalau sudah melihat apakah sudah bisa melakukan, kita akan coba lihat. Jadi karena pertanyaan pertama ini yang paling minimal, karena yang kedua ini, jadi apakah sudah menggunakan format tersebut atau meniru format tersebut. Harapannya ketika formatnya sudah ada, ukuran halaman, batas atau margin teks, ukuran font, jenis teks, format lainnya itu akan menyesuaikan atau mengikuti format tersebut. Karena gunanya untuk dibuat format itu untuk diikuti, bukan dilanggar bersama-sama. Jadi kita coba lihat dari respon, kurang lebih ada sekitar 88% yang dominan menyatakan belum mengikuti format. Jadi ini adalah respons yang saya pikir cukup jujur dan mewakili performa dari tahun ke tahun atau dari semester ke semester. Jadi meskipun sudah melihat, tetapi belum bisa atau belum sempat atau belum menggunakan format tersebut. Jadi kurang lebih dari pertanyaan kedua ini harapannya akan memberikan stimulus atau dorongan untuk mengetahui bahwa tujuan dibuatnya format itu untuk apa, untuk diikuti, untuk bisa dilaksanakan dan coba diseragamkan secara bentuk
dimulai dari pelatihan ini sebelum mungkin nanti akan digunakan selanjutnya untuk studi tugas akhir yang masing-masing akan melaksanakan dan akan diuji atau direview pada saat sidang. Kemudian ada 9% yang mengklaim atau menjawab sudah mengikuti format. Nanti kita akan coba cek ini dengan yang terakhir karena ini klaim dari peserta kuliah. Kemudian ada 3% yang kurang lebih saya tidak bisa mengkategorikan apakah sudah atau belum, karena secara umum kita ingin melihat juga apakah maksud dari yang disampaikan, dari penjelasan, dari video, dari informasi atau komunikasi via WhatsApp group itu masuk atau sesuai dengan instruksinya, dengan perintahnya, itu bisa diterima. Karena ini bagian dari sikap juga, pembelajaran sikap. Apakah kita mengetahui dalam konteks penelitian itu memahami apa yang dimaksud dari petunjuk, dari bacaan teks, sehingga kita tidak berusaha untuk tidak memberikan sitasi yang keliru atau respons yang keliru berkaitan dengan beberapa hal yang sifatnya mungkin akan sangat sensitif dalam karya tulis. Jadi itu mulai dilatih. Jadi apa yang dimaksud, apakah yang dibicarakan itu dimengerti, apakah instruksinya diikuti gitu. Jadi secara umum meskipun relatif sudah mengetahui, tetapi dalam implementasi atau aplikasi itu mungkin menjadi catatan bersama. Apakah ini bisa diperbaiki atau tidak, karena mengerti saja itu belum tentu atau tahu saja itu belum tentu bisa melakukan. Nah, ini kurang lebih adalah contoh yang baik. Sebagai ilustrasi, misalkan contoh yang dimaksud adalah banyak orang yang mengetahui kita bisa meletakkan sampah pada tempatnya, banyak yang mengetahui, tapi tidak semua orang bisa melakukan atau meletakkan sampah pada tempatnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang masih buang sembarangan, maka kita lihat beberapa hal seperti itu contoh lain. Baik, oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, ini yang ketiga untuk pilihan. Jadi saya buat perkecil gambarnya. Jadi secara umum saya ingin menunjukkan dari sini di antara A, B, ini bagian kiri dan kanan, manakah yang berusaha mengikuti format. Jadi secara sekilas kita belum melihat isi dari teks, dari apapun, manakah yang berusaha untuk mengikuti format penulisan atau memahami instruksi. Kita bisa melihat bahwa kesimpulannya dari 32 orang yang mengumpulkan jawaban, secara umum 100% mengetahui bahwa ini adalah orang lebih berusaha mengikuti, terutama berkaitan dengan halaman sampul. Dan kita bisa melihat posisi halamannya ini mungkin sedikit lebih lebar, ini relatif sama, mungkin ini juga maksudnya adalah sama seperti yang kanan, cuman mungkin ini ada batas hitam ini yang mungkin cropping, pada saat cropping pengambilan gambar kurang sempurna, jadi terlihat mungkin sedikit lebih besar. Tapi secara umum ada perbedaan ukuran kertas di sini yang mungkin akan ditanyakan di pertanyaan selanjutnya. Jadi secara umum kita mengetahui, jadi mudah untuk melihat mana yang sudah relatif berusaha mengikuti format dari format penulisan yang sudah dikirimkan contohnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan tadi. Di antara A, B, C, dan D, gambar di atas ini, maksudnya gambar ini ilustrasinya, pertanyaannya adalah manakah yang berusaha mengikuti ukuran kertas sesuai dengan format. Jadi secara umum dari jawaban pertanyaan 4 ini kurang lebih dominasinya ada di jawaban B, ya B yang warna merah ini 37% dan D 31%. Sedangkan yang C ini 19% ya.
dan ini 17% yang A. Jadi secara umum yang berusaha mengikuti ukuran kertas sudah berusaha itu yang B dan D, meskipun kita bisa melihat B, C, D ini relatif sama, sedangkan yang relatif signifikan berbeda itu adalah ukuran kertas yang A. Oke, ini berdasarkan summary dari jawaban yang sudah dikumpulkan. Jadi mungkin ini terlihat lebih lebar seperti yang ditunjukkan pada slide sebelumnya. Kemudian di antara A, B, C, D, manakah yang ukuran logo kampusnya sesuai dalam hal posisi dan ukuran berdasarkan format penulisan? Secara umum hampir dominan semuanya sepakat yang sesuai itu adalah 94% itu adalah A, dimana di sini posisinya sama ukurannya ini mungkin kalau dibandingkan dengan format yang paling sesuai, sedangkan yang lainnya dari posisi dan bentuk besaran ukuran ini berbeda, dan kemudian beberapa format lainnya juga berbeda dibandingkan yang A. Jadi masih ada yang menganggap B, C, D ini adalah yang benar juga. Jadi ini mungkin dicek kembali formatnya, jadi sehingga terdapat keseragaman dalam pemahaman mana yang dominan. Tapi setidaknya dari statistik kita bisa melihat bahwa yang A relatif dominan, sedangkan untuk halaman kertas mungkin yang B yang relatif dominan. B dan D yang relatif dominan, yang ukurannya relatif sesuai. Kemudian untuk pertanyaan 6 ini esai, jadi nanti akan kita coba lihat saja di slide selanjutnya beberapa jawaban untuk analisis. Jadi kemampuan menganalisis berdasarkan perbandingan dari format yang ditulis. Ya, mungkin kita kalau bacakan semua akan banyak, tapi kita coba lihat sedikit saja dari contoh yang ada. Jadi secara umum ada dua jawaban ini, kurang lebih mungkin kalau gambar A tadi sudah disebutkan kelebihannya terdapat penulisan tujuan penelitian, identitas penulis, nama instansi, dan waktu penulisan sudah sesuai format. Logo kampus yang digunakan sudah sesuai ukuran dan posisinya. Kekurangan mungkin ukuran kertas yang digunakan belum sesuai, menggunakan ukuran letter harusnya A4, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin juga hampir sama jawaban teman yang lain. Kemudian kalau dilihat yang B misalkan, kelebihan jenis dan ukuran font, judul tugas akhir, dan penulisan nama dan NIM sudah sesuai. Kekurangan, tidak ada uraian mengenai tujuan dibuat proposal tugas akhir, margin belum sesuai, logo yang dicantumkan sedikit terlalu besar, font pada bulan penerbitan dituliskan dengan huruf besar. Mungkin ini beberapa analisisnya, nanti silahkan dibaca, di pause videonya, kemudian mungkin beberapa hal bisa dilihat menjadi masukan, terutama kita belajar bersama, sehingga belajar menganalisis bersama, melihat kekurangan dan kelebihan dari pekerjaan masing-masing dan pekerjaan teman yang lain untuk saling konstruktif, bukan untuk saling menghakimi. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan dari hal tersebut. Kemudian yang ketujuh, bagaimana kita menilai kesesuaian format penulisan proposal tugas akhir 1 dengan tugas yang sudah Anda kumpulkan. Diminta untuk memberi skor 1 sampai 10. Kemudian boleh memberikan skor 0 kalau tidak mengumpulkan tugas sebelumnya. Kurang lebih ada 2 orang yang memberikan skor 0, dan kemudian ada distribusi sekitar 29 orang, dan 1 orang mungkin memberikan skor 50. Ya, secara umum ini rata-ratanya 4,75 dari skala 10. Ya, saya bisa melihat evaluasi atau analisisnya nanti secara pribadi, tapi ini adalah berdasarkan penilaian yang sudah mengumpulkan tugas. Secara umum ada korelasi antara pertanyaan 2 dan 7. Di sini saya kumpulkan kurang lebih yang melihat apakah sudah berusaha mengikuti sesuai format itu ada 81%, sedangkan yang mengklaim 81% itu adalah nilai yang kurang dari 8 skornya, 0 sampai 8, 50 kita exclude, sedangkan yang ini yang belum mengikuti. Jadi kurang lebih ada korelasi atau kesesuaian di sini. Oke, demikian untuk umpan balik yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih.